Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Bukan UAS Tapi UHA yang dimuliakan Allah. Akhir-akhir ini kita dengar heboh atau viral tentang permasalahan melakukan onani saat puasa pada siang hari di bulan Ramadan, bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Nah, memang permasalahan itu ada ulama yang mengatakan hal tersebut. Namun jika kita lihat, kita kaji ke dalam kitab-kitab para ulama, maka itu bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Nah, hendaklah bagi da'i atau penceramah memilih pendapat yang dipilih oleh jumhur, atau setidaknya kita berfatwa atau mengeluarkan pendapat melalui kitab-kitab yang mu'tabar dan dari pendapat-pendapat yang mu'tamad. Jadi tidak asal ada pendapat langsung kita ungkapkan ke masyarakat sehingga masyarakat nanti akan bingung. Nah, di kalangan Indonesia misalnya, di negeri kita ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Kita rujuk saja kepada kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i. Untuk mazhab Syafi'i ini memiliki keistimewaan karena di dalam mazhab Syafi'i ada silsilah kitab fikih mazhab Syafi'i dan itu turun-temurun, dan sebagai seorang dai mestilah tahu. Jadi kita berfatwa dari silsilah kitab itu, minimal jalur khususnya dan kitab-kitab yang mu'tabar di kalangan para ulama, sehingga kita tidak asal bicara saja. Misalnya kita urutkan, kitab yang pertama itu adalah kitab sebagai kitab induk karangan Imam Syafi'i sendiri. Kemudian kitab Al-Um ini diringkas oleh muridnya Al-Muzanni dengan nama Mukhtasar Al-Muzanni. Kemudian Mukhtasar Al-Muzanni ini disyarah menjadi 40 jilid oleh Imam Al-Haramain. Kemudian kitab Imam Al-Haramain ini karena terlalu banyak, dipermudah oleh Imam Al-Ghazali, muridnya Imam Al-Haramain, dengan meringkas menjadi 8 jilid, namanya Al-Basit. Kemudian kitab Al-Basit ini sendiri diringkas oleh Imam Ghazali lagi menjadi Al-Wasit. Nah, kitab Al-Wasit ini ada yang mengatakan 6 jilid, namun yang berada bersama kami ada 4 jilid. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wajiz. Nah, kitab Al-Wajiz ini ada 2 juzuk, 1 jilid 2 juzuk yang ada bersama kami. Kemudian Al-Wajiz ini disyarah lagi oleh Imam Rafi'i, misalnya Fathul Aziz menjadi kitab besar. Nah, tapi itu sudah cabang. Kita lanjut ke silsilahnya. Al-Wajiz ini diringkas oleh Imam Ar-Rafi'i menjadi Al-Muharrar. Kemudian Al-Muharrar diringkas lagi menjadi Minhajut Talibin. Kemudian Minhajut Talibin ini diringkas lagi menjadi Manhajut Tullab. Nah, Minhajut Talibin ini adalah karangan Imam An-Nawawi, muridnya Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan Manhajut Tullab tadi adalah karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Manhajut Tullab ini diringkas lagi menjadi 2, yaitu Najut Talib. Najut Talib ini karangan Imam Al-Jauhari. Nah, kemudian satu lagi yang sama setingkat dengan Najut Talib, yaitu Qurratul Ain bi Muhammadiddin, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang kemudian disyarah oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari sendiri menjadi Fathul Mu'in, yang kemudian Fathul Mu'in ini banyak sekali hasyiahnya. Yang paling terkenal adalah yang dihasyiahkan oleh Sayyid Bakar Syata. Nah, ini merupakan pegangan minimal para kiai, yaitu I'anatul Talibin. Jadi kalau kita ingin merujuk atau berfatwa, lihat saja ke kitab ini. Nah, di samping itu ada kitab-kitab mu'tabar yang lainnya, seperti ada Fathul Qarib dan sebagainya, ada Kifayatul Akhyar. Nah, kita rujuk sekarang ke jalur khusus dari mazhab Syafi'i, yaitu Qurratul Ain bi Muhammadiddin, tentang permasalahan onani. Dikatakan di matan Qurratul Ain, yaitu wa yuftiru 'amidun 'alimun mukhtarun bijima'in wastimna'in. Dan membatalkan puasa apa? Yang melakukannya dengan
amidun. Apa itu amidun? Dengan sengaja. Jadi melakukan apa dengan sengaja? Nah, melakukan jima, yaitu dengan sengaja, dan dia alimun, dia tahu, dan mukhtarun, tanpa dipaksa atau dengan pilihannya sendiri, bijima'in, dengan berjima. Jadi membatalkan puasa kita melakukan jima. Wastimna'in, dan istimna. Apa itu istimna? Itulah dia onani. Nah, dari mana kita tahu juga istimna ini membatalkan puasa? Dari wawunya. Wawunya itu waw ataf. Artinya hukum istimna ini sama dengan hukum jima, yaitu membatalkan puasa. Lalu kita lihat syarahnya. Yang pertama kita lihat syarah daripada Qurratul Ain ini yang bernama Nihayatuz Zain, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia. Apa maksud istimna? Kata beliau, wastimna, istimna itu ay talab khurujul mani, yaitu adanya keluar mani, wa huwa mubtilun lis-shaumi mutlaqan, dan itu membatalkan bagi orang yang puasa secara mutlak. Sawa'un kana biyadihi aw biyadi halilatihi, sama ada melakukannya itu dengan tangannya sendiri, biyadihi, aw biyadi halilatihi. Halilatihi ini maksudnya istrinya, atau dengan tangan istrinya, aw ghairihima, atau dengan tangan selain keduanya. Artinya ketika kita melakukan onani dengan tangan sendiri atau tangan istri kita atau dengan lainnya adalah membatalkan puasa. Itu di syarah Nihayatuz Zain. Kita lihat di syarahnya yang terkenal Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in dikatakan wastimna walau biyadihi au biyadi halilatihi. Nah, sama juga, yaitu istimna itu tetap membatalkan puasa walaupun dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, tetap membatalkan puasa. Lalu kita lihat keterangannya di I'anatul Talibin. Istimna itu katanya qauluhu wastimna, perkataan istimna itu bil jarri ma'tufun ala jima'. Nah, di sini dijelaskannya wastimna, wawnya itu adalah ataf dan istimnanya ma'tuf, diatofkan, disandarkan dia ya, diatofkan kepada jima. Artinya sama hukumnya dengan jima, yaitu membatalkan puasa. Maksudnya apa? Wa yuftiru bistimna, dan membatalkan puasa dengan istimna, dengan onani. Wa huwa istakhrajul mani bi ghairi jima' haraman kana ka ikhrajihi biyadihi au mubahan ka ikhrajihi biyadi halilatihi, yaitu mengeluarkan mani dengan tanpa jima. Jadi istimna itu mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan suami istri. Yang melakukannya itu haram. Seandainya pun pelaku perbuatan itu haram, seperti apa? Dengan tangannya sendiri. Jadi kalau kita melakukan dengan tangan sendiri haram. Au mubahan, atau hal yang mubah. Seperti apa? Mengeluarkannya ka ikhrajihi biyadi halilatihi, dengan tangan istrinya. Jadi walaupun boleh melakukan istimna dengan tangan istri, tapi tetap membatalkan puasa. Nah, sangat panjang keterangannya di sini. Nah, intinya juga yang berikutnya ada keterangan di ujungnya, wa yuftiru mutlaqan sawa'un kana biyadihi aw biyadi halilatihi. Sama juga, yaitu adanya secara mutlak itu membatalkan puasa, baik dengan tangannya atau tangan selainnya, tangan istri dan sebagainya. Begitu juga terdapat di dalam Fathul Qarib halaman 26, sama juga. Wasadisu al-inzal, di sini memakai kata inzal, dan yang keenam yaitu inzal, wa huwa khurujul mani, yaitu mengeluarkan mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman. Nah, jadi dia melakukan dengan sengaja tanpa jima dengan cara yang haram, muharraman kana, dengan cara yang haram, ka ikhrajihi biyadihi. Nah, sama juga seperti
dengan tangannya sendiri, wa ghairu muharramin ka ikhraji biyadihi zaujatihi. Nah, dan dengan cara yang tidak haram seperti memakai tangan istrinya, au jariyatihi, atau budak perempuannya. Nah, itu keterangan di Fathul Qarib. Juga sama keterangan kita jumpai di dalam kitab Kifayatul Akhyar, senada dengan hal tersebut juga, yaitu pada juz 1 halaman 207. Jadi intinya haram. Nah, seharusnya atau semestinya inilah yang kita fatwakan sehingga masyarakat tidak gaduh atau heboh. Nah, apalagi kita kaum muslimin di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi sahabat, kita menekankan di sini tetap berpegang kepada kitab-kitab mazhab Syafi'i, dan jika kita lihat kitab-kitab fikih yang lainnya juga kebanyakannya sama, senada dengan apa yang baru kita ungkapkan melalui kitab-kitab ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.